Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, MA. Yang kami hormati Ketua Umum PP Parmusi, Profesor Dr. Kusna B. Faradi, MA, beserta jajaran pengurus harian lembaga tingkat pusat. Yang kami hormati Ketua Umum PP Dayat Parmusi, Haja Fahira Idris, SEMA. Yang kami hormati Ketua Umum Gerakan Pemuda Parmusi, Iva Gibraltar B. Faradi. Yang kami hormati pimpinan majelis pengurus pusat Persaudaraan Muslim Indonesia, Majelis Pakar Bapak Dr. Aris Mukti, SE, SH, MH. Majelis Penasehat Profesor Dr. Insinyur Laude Kamaludin, MAG. Yang kami hormati Majelis Kehormatan Dr. Haji Baktiar Hamzah, SE, dan jajarannya. Yang kami hormati Majelis Syariah Kiai Haji Abarau Radal Bagri. Yang kami hormati perwakilan dari DPP Partai Persatuan Pembangunan Tengku Haji Amri M. Amli. Yang kami hormati pengurus wilayah, pengurus daerah Parmusi se-Indonesia, pengurus wilayah Da'iyat Parmusi se-Indonesia, muktamirin yang berbahagia, para alim ulama, tamu VIP dan seluruh hadirin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Awal. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul dalam acara Muktamar Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia Senin hingga Rabu 22 hingga 24 Desember 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 hingga 4 Rajab 1447 Hijriah, mengusung tema meneguhkan dakwah Muslim dan pemberdayaan umat untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, maju dan sejahtera sesuai dengan cita-cita nasional. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, karena kita semua dapat menikmati Islam hingga hari ini. Hadirin sekalian, demi hikmatnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka bersama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Parmusi yang akan dibawakan oleh paduan suara pengurus pusat Da'iyat Parmusi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, bangsaku.
untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, untuk Mas Promosi yang tadi kita nyanyikan bersama, ini perubahan masuk dari Bapak Iman Saharjo. Kami mohon berdiri tanda Pak Iman Saharjo yang telah mengubah dari Mas Promosi. Kita berikan aplaus untuk beliau, amal buat beliau dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Faiha Nisrina SPD. Kepada Ustazah kami silakan. Ini berapa? 74 cocok ya? Itu bentuknya kalau kitab sahih ada 74. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara kita lanjutkan dengan mendengarkan bersama laporan Ketua Umum PP Parmusi kepada Bapak Profesor Dr. Husnan B. Fanani MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi auzu'inna an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau adalah sahabat saya. Beliau juga adalah Bapak kita, Bapak Profesor Dr. K.J. Nasaruddin Umar. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan datang bersama kita dalam membuka muktamar kelima Parmusi tahun 2025 di Azikra, Pondok Pesantren Azikra, Sentul Bogor ini. Bersama kita semua Pak Menteri, ada majelis kehormatan kita, ada majelis syariah kita, ada majelis kehormatan kita, ada majelis pertimbangan, ada majelis pakar kita, para pengurus pusat, kalian pusat, pengurus wilayah seluruh Indonesia, pengurus daerah yang semuanya hadir pada hari ini, dan tentunya berbahagia sekali bisa bertatap muka dengan Bapak Menteri dan kita semuanya. Ada kawan-kawan kita dari ormas-ormas Islam lainnya, dari partai-partai politik. Di sini saya lihat ada dari Partai Umat, dari PBB, dan Partai Persatuan Pembangunan, anak yang Parmusi, Partai Persatuan Pembangunan, rumah besar umat Islam hadir di sini, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Parmusi yang muktamar kelima ini adalah muktamar yang luar biasa, tapi bukan muktamar luar biasa.
muktamar yang sangat luar biasa karena dilaksanakan di akhir tahun 2025, dan alhamdulillah bisa terlaksana. Insya Allah sudah beberapa waktu kita untuk mencoba melaksanakan muktamar ini dari bulan September, Oktober, November. Alhamdulillah dengan persiapan yang panjang dan lama itu kita bisa melaksanakannya di tempat ini. Kita kembali ke Fito di sebuah masjid, di sebuah pondok pesantren di mana umat Islam berkembang dan maju. Umat Islam memikirkan masa depannya, bertafakur, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang penuh bahagia buat kita semuanya. Hari ini kita membuka lembaran baru dari sebuah ormas Islam yang cukup tua, yang cukup berperan dalam membangun sebuah bangsa, kebangsaan, nation state, dalam konteks membangun manusia-manusia Indonesia yang penuh dengan kehormatan, marwah, dan kita sebut manusia-manusia yang madani, berperadaban, civilized human being. Bapak Ibu sekalian, inilah persaudaraan Muslim Indonesia. Pak Menteri, persaudaraan Muslim Indonesia ini adalah connecting Muslim. Dia adalah tempat bersatunya rantai persatuan umat Islam di Indonesia, di mana banyak sekali unsur-unsur ormas Islam yang ada di tanah air mengikatkan diri menjadi connecting Muslim atau persaudaraan, menjalin persaudaraan, dalam bahasa Arabnya Ikhwanul Muslimin Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita akan bersama-sama merajut pembangunan bangsa ini, merajut kemadanian bangsa ini, membangun sebuah yang pernah kita cita-citakan dulu, kemarin, dan insya Allah besok dan masa depan Indonesia, anak-anak Indonesia, anak-anak generasi Muslim Indonesia, Muslim Indonesia, bukan hanya sekedar berlambang bulan bintang, tapi kita adalah manusia-manusia yang akan mengangkat marwah dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, muktamar kali ini adalah muktamar perubahan, dan kita semuanya adalah the agent of change. Kita adalah agen-agen perubahan, agen-agen perubahan yang menyangkut tentang harga diri, yang menyangkut tentang domisili, yang menyangkut tentang tanah negeri ini, yang menyangkut tentang bagaimana kita membangun persaudaraan menuju Indonesia yang sejahtera. Pak Menteri, saya tidak banyak bicara. Kalau saya bicara, berarti saya menceramahi Pak Menteri. Justru kita ingin menceramahi kita hari ini. Sebelum Bapak berceramah di sini, menyampaikan sambutan dan membuka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ataupun yang bukan panitia yang membantu terlaksananya muktamar ini. Apalah saya adalah penerus atau yang menyambung Bapak Usama Hisam, Buya Usama Hisam almarhum untuk meneruskan dan melaksanakan muktamar ini. Jadi kepengurusan atau kepemimpinan saya pribadi hari dalam waktu kira-kira 8-9 bulan, hampir setahun, dari tahun 2024 bulan Juli sampai September kemarin seharusnya sudah selesai. Alhamdulillah, organisasi kita, parmusi kita tetap teguh, tetap stand on the earth, berdiri di atas bumi Allah, tetap berada di tengah-tengah kita.
Saya tidak akan turun dari panggung ini sebelum Pak Menteri datang di sini. Kami persilakan Pak Menteri. Sebelum pemberian amanah Menteri Agama Republik Indonesia, mohon berkenan kiranya Bapak Menteri berkenan untuk menerima cenderamata berupa jas pamusi. Alhamdulillah. Mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempatnya Bapak dan Ibu. Amanat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka acara Muktamar 5 Farmisi secara resmi kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar Imam kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu lana tariqataha wa yuhkimu fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Yang saya hormati Ketua Majelis Kehormatan Persaudaraan Muslim di Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, yang juga muliakan Ketua Majelis Sosial dan seluruh anggota, dan tentu juga Ketua Majelis Penasehat bersama seluruh anggota yang saya hormati juga Majelis Pakar bersama banyak yang lewat ya Pak ya. Yang saya hormati sahabat saya Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia, ya, beliau adalah Profesor Dr. Usman bin Panang. Beliau ini adalah sahabat saya seperjuangan. Cukup lama saya satu apartemen ketika kita masih studi di Belanda dulu. Benar-benar kamar saya berhadapan dengan kamarnya di apartemen. Saya tahu siapa Pak Usman. Saya datang di sini bukan karena persahabatan beliau, tapi saya datang ke sini karena saya membaca sejarah betapa besar arti organisasi Parmusi di masa lampau. Siapapun pembaca sejarah pasti tahu siapa itu Parmusi, maka itu sangat disayangkan kalau Parmusi itu agak sedikit menurun penampilannya di dalam masyarakat. Kita sangat membutuhkan Parmusi lebih tegar seperti sebelum, karena itu tamarik ini mudah akan menjadi vitamin energi yang kuat untuk membangkitkan kembali Parmusi seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Dan saya yakin, saya percaya bahwa kehadiran persaudaraan Parmusi yang punya sejarah masa lampau yang sangat kuat, sangat gampang untuk menemukan dirinya kembali di bumi tercinta Indonesia. Bapak sekalian, tantangan kita ke depan itu bukan hanya tantangan yang sifatnya
politik, bukan saja tantangan ekonomi, bukan juga tantangan rural, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam era post-truth seperti sekarang ini, kita sulit sekali menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena dulu enak sekali menjadi ulama, enak sekali menjadi tokoh umat. Apa kata Quran, apa kata hadis, apa kalau ulama, apa kata kaum ulama yang mu'tabarah, sudah selesai. Jangan berani menantang. Akan tetapi dalam era seperti sekarang ini, validitas kekuatan-kekuatan seperti tadi itu tidak menjamin akan membina sebuah otoritas yang legal. Kadang-kadang valid secara intelektual, secara historis, secara teori, tapi kok tidak diterima di dalam masyarakat. Kenapa? Karena ada faktor lain yang namanya faktor dekonsentrasi, yaitu faktor kekuatan media, faktor kekuatan politik, dan juga faktor kekuatan uang. Belum tentu apa yang kita yakini kebenaran itu akan eksis menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat. Karena itu tantangan kita ke depan sebagai organisasi umat, Permusi ini harus bersedia untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi. Menjadi tokoh umat sekarang ini tidak hanya diperlukan kemampuan intelektual, kemampuan figur keteladanan berpikir, tapi juga kemampuan diplomasi, kemampuan lobby, dan kemampuan untuk mendemonstrasikan kekuatan-kekuatan warga di dalam percaturan masyarakat yang sangat-sangat kompetitifnya seperti sekarang. Tapi saya percaya nama-nama di balik kepengurusan Permusi, bahkan juga para aktivis yang tampil, masih ada secerca harapan untuk kita kembangkan ke depan. Bagaimana Permusi ini menjadi sebuah kekuatan umat yang akan membackup komunitas umat Islam tanpa membedakan aliran, mazhab, dan partai politik. Kita perlukan wadah yang sangat objektif dan sangat netral pada masa-masa sekarang ini. Ada kecenderungan generasi muda kita itu tidak ingin terbelenggu di dalam suatu entitas tertentu, tapi mereka ingin masuk ke dalam suatu wadah yang bisa hidup bersama dengan berbagai macam aliran, mazhab, dan perbedaan yang ada. Dan di sini adalah Permusi menjanjikan. Mungkin nanti kepengurusan yang akan datang, kita perlu mencari figur-figur muda yang bisa menjadi generasi penerus bagi para generasi seniornya dan tuanya. Karena potensi generasi muda kita sekarang ini perlu dibidik. Dalam statistik populasi penduduk Indonesia, usia produktif kita sekarang ini mungkin terbaik di dunia. Salah satu penduduk terbesar di dunia adalah Indonesia, tapi sekitar 40% mereka itu dibunuh oleh usia-usia produktif antara 15 sampai 40 tahun. Karena itu sebuah kenyataan yang sangat menjanjikan. Nah, kita terus pintar-pintar membaca kecenderungan usia generasi kita. Kita juga perlu pintar-pintar membaca trendsetter, apa mereka kehendaki dalam dunia masyarakatan kita. Kita tidak juga waktunya untuk memaksakan kehendak kita sebagai senior, sebagai orang tua harus dianggap serta-merta sepenuhnya oleh generasi penerus kita. Sudah waktunya juga kita kadang-kadang menjadi pendengar aktif, sebab anak-anak muda kita belum tentu salah, dan memang demikian adanya. Banyak sekali kemampuan yang bisa dilakukan oleh junior kita, anak-anak muda kita belum tentu kita bisa lakukan. Bukankah kita semuanya sering minta diperbaiki ilmuwan yang anak kita? Bukankah kita sering minta tolong kepada anak kita untuk membetulkan komputer kita?
Bukankah kita sering bertanya banyak hal kepada anak-anak kita? Ini satu pertanda bahwa generasi kita yang akan datang ada kecenderungannya jauh lebih cerdas daripada apa yang kita miliki. Tetapi salah satu hal yang perlu kita waspadai juga adalah masalah moralitas. Boleh jadi kepintaran intelektualnya, kecerdasan intelektualnya sangat hebat, keterampilan talenta yang dimiliki itu banyak, tetapi ada satu hal yang perlu kita pantau terus, yaitu spiritualitas dan moralitas mereka. Mereka ditempa oleh kondisi yang berbeda dengan yang pernah menempa kita para senior. Sejarah membuktikan bahwa orang yang ditempa oleh suatu penderitaan, oleh tantangan fisik, itu biasanya tahan bangkit. Lihatlah anak-anak kita, terlalu gampang membuat alasan yang tidak aktif hanya karena persoalan sepele. Padahal generasi tuanya naik sepeda jalan kaki. Mana ada anak-anak muda mau naik sepeda menjalankan keseharian. Jadi satu sisi punya kelebihan, tapi pada sisi lain juga punya, saya tidak ingin menyebutnya kelemahan, tapi perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa Permusi sudah punya potret untuk membidik anak-anak muda kita sebagai generasi pelajar yang akan hidup pada generasi emas pada tahun akan datang. Kemudian daripada itu Bapak Ibu sekalian, suatu hal yang perlu kita cermati juga, masa depan itu datang lebih awal. Mestinya 100 tahun sih masa depan itu datang, tapi sudah masuk di kantong kita sekarang. Sudah masuk dalam bentuk chips yang sangat canggih, apalagi dengan artificial intelligence. Baru-baru ini kami baru kembali dari Vatikan, berjumpa dengan seluruh pemimpin umat beragama di sana, termasuk juga kepala negara. Dan kita Menteri Agama mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi Paulus. Dan di antara 10 deklarasi yang pernah ditandatangani Paulus Fransiskus dan juga Paus Leo yang ke-14, deklarasi yang ditindaklanjuti adalah deklarasi Istiqlal Vatikan. Bukannya deklarasi di tempat yang lain. Ada 3 poin yang akan diserahkan di situ. Pertama adalah betapa perlunya menggunakan bahasa agama dalam rangka memelihara alam semesta. Kata beliau, hanya bahasa agama yang mampu memberikan penyadaran orang terhadap pemeliharaan lingkungan. Memelihara lingkungan itu sangat penting. Tanpa lingkungan yang sehat, tidak mungkin kita menjadi manusia normal. Lingkungan sehat akan menjanjikan masyarakat normal. Kalau lingkungan kita sakit, manusianya juga akan sakit. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Dan inilah pentingnya kita memelihara dan merawat lingkungan. Dan yang bisa merawat lingkungan itu adalah bahasa agama, bukan bahasa hukum, bukan bahasa politik, bukan bahasa birokrasi. Demikian kata Paus. Nah, jika demikian adanya, maka kehadiran Permusi itu menjadi sangat penting, karena sangat pasif menggunakan bahasa agama dalam rangka mengajak masyarakat menganggap dosa pada saat merusak lingkungan pahala bagi mereka yang merawat lingkungan. Kemudian yang kedua, betapa perlunya direction, bimbingan moral spiritual itu untuk membimbing perkembangan IT, terutama artificial intelligence. Itu juga salah satu nanti akan kita tindaklanjuti dan bersama dengan seluruh tokoh-tokoh umat beragama di dunia. Apa jadinya kalau sains dan teknologi itu kehilangan pembimbing? Ya. Bukankah Al-Quran mengatakan iqra dengan dirinya dengan bismillah? Yang berat tanpa bismillah itu hanya kalahin monster. Maka itu jangan memisahkan iqra dengan bismillah. Tanpa iqra tidak mungkin bisa kita maju, tapi tanpa bismillah itu juga kita nanti akan tersesat. Makanya itu perkawinan antara iqra dan bismillah itulah yang akan menjanjikan manusia masa depan, umat masa depan yang ideal. Yang ketiga dideklarasikan juga adalah betapa perlunya memperkenalkan apa yang distilahkan dengan religious diplomacy,
diplomasi agama. Diplomasi publik yang selama ini dikembangkan oleh PBB United Nations itu ternyata tidak efektif untuk mengurangi peperangan, tidak efektif untuk menjembatani konflik yang ada antara negara-negara yang lain. Makanya itu diperlukan penyadaran baru dan kesadaran baru untuk menjembatani antar kemanusiaan ini. Makanya itu perlu bahasa agama untuk menjadi diplomasi masa depan. Bahasa agama sangat penting untuk mengkomunikasikan secara batin seluruh umat manusia di dunia ini tanpa membedakan warga negara apapun, jenis kelamin manapun, dan juga usianya berapapun. Humanity is only one, there is no other. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada orang lain. Karena itu kalau kita menggunakan bahasa agama lebih masuk di hati daripada kita menggunakan diplomasi publik, itu yang tendensi politik praktisnya sangat kencang. Disinilah lagi-lagi pentingnya ormas keagamaan Islam ini harus kita jadikan sebagai sokong guru dalam menciptakan suatu ketenangan dunia sekarang. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa Indonesia sekarang ini sedang dibidik, sedang disorot mata karena negara-negara Muslim terutama Indonesia ini adalah paling menjanjikan. Negara Muslim yang paling stabil dunia politiknya adalah Indonesia. Negara Muslim yang paling stabil ekonominya juga adalah Indonesia. Ukuran kita sekarang ini. Lihat misalnya negara-negara Musliman. Baru-baru ini kita melihat itu bagaimana G20 20 negara berkembang. Indonesia itu pada urutan ketiga kemarin ini. Ya, China, ya, kemudian Indonesia dan India, Amerika di bawah. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 6, di atas 5, dan ditargetkan semester berdua nanti next year ini itu bisa naik di atas. Dan inflasi kita itu masih berkutat di dalam 1. Bandingkan di negara Timur Tengah, Mesir misalnya, inflasinya di atas 6, pertumbuhan ekonominya di bawah 1. Maka itu termasuk terancam negara gagal. Tidak ada negara yang mampu mewadahi peradaban baru Islam masa depan selain Indonesia. Karena itu harapan kita di masa depan adalah bagaimana mempersiapkan pangkalan pendaratan epicentrum peradaban dunia baru Islam di Indonesia. Negara terbesar umat Islamnya, negara yang paling stabil politiknya, dan negara yang paling stabil ekonominya, dan juga negara yang berani berpikir lain untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu saya berharap betul mudah-mudahan muktamar permusi yang sekarang ini kita lakukan akan melahirkan figur-figur yang betul-betul sangat produktif untuk menjadi kekuatan bangsa, kekuatan dunia Islam di masa akan datang. Baiklah Bapak sekalian, kehadiran Kementerian Agama di sini pertanda bahwa pemerintah sangat memberikan apresiasi terhadap permusi. Dan juga sekaligus saya mohon maaf, kemarin kami juga dimintai bantuan untuk membantu penyelenggaraan ini. Insya Allah Adinda Isnan jangan khawatir ya, selama saya Menteri Agama ada sahabatnya di Kementerian Agama. Baik, dengan memohon kepada Allah SWT semoga berkah pertemuan ini. Dan jangan lupa Bapak sekalian, kita berada pada tanggal yang sangat penting, yaitu tanggal 2 Rajab. Sebentar lagi mungkin sudah masuk di tanggal 3 Rajab. Karena itu mari kita berdoa. Allahumma saya kira lupa, jangan pernah lupa Bapak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa wajib yang kita panjatkan sebagai seorang kader muslim setiap salat lima waktu. Pangkalan pendaratan untuk mempersiapkan Ramadan adalah bulan Rajab. Terlambat kita mempersiapkan Ramadan, kalau besok Ramadan baru kita mandi taubat. Siapkanlah bulan tahunnya menjemput bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum. Maka itu doanya Rasulullah seperti itu. Muktamar yang kita lakukan pada awal Rajab ini itu pertanda baik, mudah-mudahan
sampai mereka ingin membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka muktamar ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, acara pembukaan muktamar PP Parmusi telah dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu tetap di tempat masing-masing. Foto. Ini ya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, doa penutupnya akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Gufuri Abdul Somad. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama Bapak Bini Menteri Agama Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Umar MA, Ketua Umum, Ketua Majelis dan seluruh pengurus pusat pengurus wilayah dan daerah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Diawali dengan istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha membalikan hati, pada hari-hari permana ini kami berhimpun dalam muktamar 5 Parmusi, menyatukan niat, mengikat tekad demi kejayaan dakwah dan kemaslahatan umat. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari ambisi pribadi. Jika ada ambisi yang bersih-bersih di dalam dada, tenangkanlah ia dengan rasa takut padamu. Jika ada perbedaan yang mengeras, lembutkanlah ia dengan kasih sayangmu. Jadikanlah musyawarah ini sebagai jalan ibadah, bukan ajang perebutan kuasa, melainkan ladang pengabdian yang Engkau ridhai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami yang hadir di sini sesantun Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin, sebijaksana Umar bin Khattab dalam bertindak, sedermawan Utsman bin Affan dalam harta kekayaan, sepintar Ali bin Abi Thalib dalam ilmu pengetahuan, sesederhana Bilal bin Rabah dalam kehidupan, setegar Khalid bin Walid dalam menghadapi cobaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanallahi wa tahiyyatun fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang telah bersamai kegiatan pembukaan muktamar Parmusi kelima tahun 2025. Hadirin sekalian, pelaksanaan muktamar akan menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan perumusan arah baru gerakan dakwah Parmusi dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global yang semakin